Halo Sobat Aspek, jumpa lagi dengan saya Rio di Asuransipedia, the true information for you. Oke, topik hari ini kita sangat menarik karena ada email yang masuk dan bertanya sih, gimana sih caranya kita mengatur keuangan untuk yang generasi fresh graduate atau yang seperti milenial gitu. Nah, nggak disangka ya ternyata di zaman pandemi gini banyak juga yang sudah mulai bekerja dan memiliki income atau gaji rata-rata di atas 10 juta. Wah, ini menarik sekali. Memang ya ketika kita di masa belum mempunyai gaji atau income ya, kita punya impian kalau aku nanti kalau sudah mempunyai income atau gaji, aku ingin membeli gadget A, aku ingin membeli smartphone B, aku ingin membeli laptop tipe C gitu ya, dan aku ingin jalan-jalan ke luar negeri. Nah, itu banyak sekali keinginan-keinginan yang akan seperti itu. Nah, ketika kita memasuki dunia kerja ya, dunia nyata, dan mendapatkan income ya yang sedikit lumayan ya, seakan-akan itu kita bisa mewujudkan semua impian-impian kita gitu ya, kayak keinginan kita gitu ya. Kalau dirasa ternyata kok jadinya nggak cukup ya, pengen beli A, pengen beli C, pengen beli D gitu ya. Terus ada yang menawarkan, ini Kak cicilan 0%, bisa dicicil selama 12 bulan. Nah, ini tawarannya sangat menggiurkan ya Sobat Aspek. Apakah ini salah? Nggak salah juga ya. Jadi kadang itu jiwa kita itu jiwa muda ya, sangat bergejolak itu, dan ingin membeli sesuatu itu untuk memenuhi keinginan-keinginan kita. Oke, di email ini masuk ngomongnya gini, Kak, gimana sih rumus sederhana bagi kita supaya kita bisa mengatur gaji dengan baik? Nah, ini ada yang tanya seperti ini. Saya akan membagikan tipsnya ya. Gunakan rumus 40 30 10 10 10. Nah, ini rumus sederhananya aja ya. Apa aja? 40 itu apa aja? Nah, 40 itu anggarkan untuk pengeluaran rutinmu Sobat Aspek. Jadi pastikan dalam sebulan itu untuk pengeluaran rutinmu tidak lebih dari 40% dari gajimu Sobat Aspek. Syukur-syukur kalau ternyata pengeluaranmu tidak sampai 40%, maka sisanya ini bisa ditabungkan. Kemudian yang 30%. Nah, 30% mumpung kamu masih muda Sobat Aspek, sisihkan 30% untuk emergency fund atau dana darurat. Yang kalau bisa saran saya sih buat rekening khusus itu untuk menaruh dana darurat. Dan ini pasti harus liquid. Kenapa? Karena dana darurat itu kita akan pakai jika memang benar-benar kita membutuhkan. Gitu. Kemudian 10% yang pertama. Nah, masukkan ini untuk perpuluhan bagi kamu yang Nasrani atau bagi kamu yang punya agama lain, buat untuk sedekah gitu ya. Jadi berikan untuk orang-orang yang membutuhkan. Jadi kita bersedekah. Untuk 10% yang kedua, ini anggarkan untuk semacam reward ya, hiburan untuk kita. Pakai itu untuk misalkan kita nonton di bioskop, kita ingin membeli sesuatu, belanja online, itu cukup 10% saja. Nah, 10% yang terakhir ini anggarkan untuk proteksi ya teman-teman, atau asuransi. Asuransi apa yang dipunya untuk sobat milenial? Yaitu yang penting kita harus mempunyai asuransi kesehatan dan pasti juga asuransi jiwa. Karena usia kita ini masih muda ya, jadi premi akan lebih murah. Jadi pastikan kamu anggarkan 10% dari gajimu itu sisihkan untuk proteksi. Karena jika kita terkena resiko sakit dan harus rawat inap, maka asuransi yang akan menanggung seperti itu. Jadi kita tidak mengeluarkan biaya-biaya lain dan memakai tabungan yang kita sudah sisihkan. Nah, cukup mudah Sobat Aspek untuk mengatur generasi milenial kita saat ini. Nah, jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini. Jadi untuk informasi yang up to date. Bagi teman-teman yang ingin menanyakan langsung juga bisa melalui email di
asuransipedia.id@gmail.com. Itu bisa di email di situ ya, di official Asuransipedia. Nah, demikian sekelas info bagaimana sih cara kita mengatur untuk gaji untuk generasi milenial. Jumpa lagi dengan saya Rio di Asuransipedia, the true information for you. Dadah.